Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kelas sosial dan pendapatan berhubungan dengan perilaku pembelian. Kedua aspek ini adalah faktor penting yang mempengaruhi pembelian. Hai, jumpa lagi bersama saya, Reskiani Mas Bakar. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendapatan dan kelas sosial yang merujuk pada buku berjudul Consumer Behavior, karangan Michael R. Solomon. Dalam ilmu perilaku konsumen, pemasar atau perusahaan harus mengetahui kebutuhan konsumen dan hendaknya memahami bagaimana perilaku konsumen sehingga bisa menjadi dasar dalam melakukan keputusan pembelian sebagai modal untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan produk maupun jasa dengan berdasar atau dengan merujuk kepada kelas sosial maupun pendapatan konsumen. Pada materi kali ini, Anda diharapkan mampu menguasai dan juga memahami terkait dengan pendapatan dan kelas sosial dalam perilaku konsumen. Secara khusus, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita dapat memahami bagaimana keyakinan akan masa depan serta perekonomian secara keseluruhan akan menentukan seberapa bebas membeli produk dan jenis produk apa yang konsumen akan beli. Tujuan pembelajaran yang lain dalam materi ini adalah dengan mengelompokkan konsumen ke dalam kelas sosial, sehingga akan terlihat bagaimana posisi mereka di dalam masyarakat, yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap pembelian barang atau penggunaan jasa. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah produk ataupun jasa yang konsumen suka ataupun tidak suka, itu akan dipengaruhi oleh kelas sosial atau kelas yang konsumen mereka harapkan. Pada bab ini dibuka dengan cerita Phil dan Marilyn yang memiliki perbedaan kelas sosial, sehingga mengilustrasikan bahwa kita seringkali mempersepsikan bahwa orang yang cukup kaya atau memiliki perekonomian yang bagus juga mempunyai gaya hidup yang sejalan dengan perekonomiannya. Kita seringkali mengasumsikan bahwa kondisi perekonomian mempengaruhi cara individu dalam mengalokasi uangnya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan menghabiskan uangnya atau akan menyimpannya? Nah, konsumen menggunakan suatu barang atau jasa itu tergantung pada kebutuhan dan keinginan mereka untuk membelinya. Misalnya, Anda mungkin saja masih tetap ingin menggunakan handphone Anda untuk 1 tahun ke depan, dibandingkan harus membeli atau mengganti handphone yang baru. Individu juga seringkali memiliki pendapatan tambahan, yaitu sejumlah uang yang tersedia untuk kebutuhan rumah dalam jumlah yang lebih dan di atas kebutuhan standar. Uang ini digunakan untuk mendapatkan kenyamanan atau kehidupan fasilitas yang lebih baik, dan orang-orang atau individu yang sampai pada tingkat ini memiliki kesejahteraan secara emosional namun tidak secara signifikan akan terus mengalami peningkatan. Discretionary income atau pendapatan tambahan ini adalah pendapatan yang tersisa setelah semua biaya utama dikeluarkan, juga setelah dikurangi dengan pajak pengeluaran. Ketika usia dan tingkat pendapatan naik,
maka alokasi terhadap uang yang dimiliki juga akan berubah. Nah, perubahan yang sering kali terlihat di mana anggaran yang lebih banyak pada porsi rumah dan transportasi, sedangkan biasanya untuk makan dan pakaian memiliki anggaran yang lebih sedikit. Namun tidak berarti bahwa orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi akan membeli sedikit makanan dan pakaian. Yang dimaksud di sini adalah terjadi perubahan proporsi anggaran untuk setiap kebutuhan. Nah, individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghabiskan uangnya, berdasarkan pada sikap yang dimiliki terhadap uang, attitude toward money-nya. Ada 3 model atau ada 3 tipe sikap seseorang terhadap uang. Pertama adalah tightwads atau biasa disebut dengan orang yang ketat. Ini adalah orang-orang yang enggan kehilangan uang mereka atau benar-benar akan mengalami penderitaan secara emosional saat mereka melakukan pembelian. Kalau diartikan tightwads di sini adalah orang yang kikir. Dan penelitian menemukan bahwa pria cenderung memiliki sikap ini daripada wanita. Tipe yang kedua yaitu spendthrifts. Ini malah kebalikan dari tipe pertama, yaitu pemboros, adalah orang-orang yang menyukai atau menikmati sekali ketika mengeluarkan uang. Jadi tipe ini akan membeli apapun yang mereka lihat. Kalau yang tadi nomor 1 adalah pemboros, yang kedua adalah pemboros, yang pertama adalah orang yang sangat kikir. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang sederhana, di mana mereka melakukan penghematan atau senang dalam menyimpan atau menabung. Lalu bagaimana membedakan antara tipe 1 dengan tipe ketiga? Di sini hasil penelitian menemukan bahwa yang hemat itu didorong oleh kesenangan untuk menabung, sedangkan individu yang kikir itu didorong oleh rasa sakit apabila mereka membayar atau mengeluarkan uang. Nah, ada terapis yang memang spesialis khusus menangani pada gangguan yang berkaitan dengan uang. Antara lain atefobia, lalu ada lagi yang disebut dengan harpaxofobia, takut akan menjadi korban perampok. Ada juga yang namanya peniaphobia, yaitu takut menjadi miskin, takut akan kemiskinan. Dan aurophobia, yaitu takut akan emas. Ternyata uang tidak sekedar sebuah alat dalam pertukaran, tetapi uang juga memiliki arti psikologis yang kompleks bagi setiap orang. Misalnya sebagai kesuksesan atau simbol kegagalan. Juga sebagai bentuk dalam penerimaan sosial, rasa aman, rasa cinta, kebebasan, dan daya tarik. Harapan mengenai masa depan mempengaruhi pengeluaran saat ini. Dan keputusan individu ini berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kepercayaan konsumen mengukur seberapa optimis dan pesimis seseorang terhadap kesehatan perekonomian mereka di masa depan dan bagaimana memprediksi keberhasilan tersebut. Keyakinan ini penting karena individu dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang terputar dalam perekonomian ketika mereka melakukan pembelian tetap, yaitu pembelian terhadap barang-barang yang memang sudah tetap seringkali dibeli setiap bulannya. Nah, kalau kita melihat sikap individu, sikap konsumen dalam menyimpan atau menabung, sering sekali dipengaruhi oleh
keyakinan konsumen. Ada dua bentuk, yaitu optimisme dan pesimisme. Jadi pesimisme terjadi itu ketika orang-orang merasa pesimis, lebih rendah harapan akan prospek perekonomiannya di masa datang, di masa depan. Sehingga perilaku yang muncul adalah mereka akan cenderung untuk memotong anggaran pengeluarannya saat ini dan mengurangi hutang atau mengurangi pengambilan hutang. Yang kedua adalah optimisme. Ketika konsumen merasa optimis terhadap prospek perekonomian mereka di masa datang, maka mereka melakukan pengurangan terhadap jumlah uang yang harus ditabung. Dan mereka kecenderungannya akan mengambil lebih banyak pinjaman serta berbelanja secara royal. Ketimpangan pendapatan adalah sejauh mana sumber daya didistribusikan secara tidak merata dalam suatu populasi. Ketimpangan pendapatan ini adalah sebuah konsep yang juga menjelaskan bagaimana perbedaan kemakmuran, perbedaan standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau yang dihasilkan oleh rumah tangga atau individu di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya atau terjadi kesenjangan distribusi antar wilayah disebabkan oleh faktor produksi dan juga sumber daya yang tersedia. Banyak konsumen yang khawatir akan ketertinggalan jika pencari nafkah kehilangan pekerjaan atau jika keluarga mereka tidak mampu lagi membayar sewa rumah, membayar transportasi, dan kebutuhan lainnya. Nah, dalam fenomena ketimpangan pendapatan ini ada yang kita kenal dengan istilah plutonomi. Plutonomi ini yakni keadaan di mana roda perekonomian itu digerakkan oleh sejumlah kecil orang-orang kaya. Mobilitas sosial pada dasarnya adalah perubahan susunan status individu dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, mobilitas sosial ini mengacu pada perubahan atau perjalanan individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial juga itu menggambarkan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Dan fenomena mobilitas sosial ini adalah suatu bentuk dinamika dalam struktur sosial. Ada beberapa tipe mobilitas sosial, yaitu ada yang namanya horizontal mobility. Ini terjadi ketika seseorang berpindah dari satu posisi ke posisi lain yang kira-kira sama. Misalnya, perawat berpindah menjadi guru sekolah dasar. Ini dianggap sebagai horizontal mobility karena memiliki perubahan posisi yang kira-kira sama. Contoh lainnya misalnya individu yang dulunya bekerja sebagai tukang ledeng, kemudian sekarang berpindah profesi sebagai tukang instalasi listrik. Ini yang disebut dengan mengalami mobilitas horizontal, karena perpindahan profesinya itu tidak berdampak signifikan yang tinggi pada pendapatannya karena tetap saja pada posisi yang sama. Ada lagi yang disebut dengan upward mobility. Ini perpindahan sosial yang kenaikan perpindahan status sosial yang dialami oleh individu atau kelompok. Ini terjadi ketika terjadi perpindahan ke status yang lebih tinggi. Misalnya seorang office boy yang diangkat sebagai sopir pribadi, lalu kemudian diangkat lagi menjadi manajer pribadi, itu akan mengalami mobilitas sosial yang tentu naik
Sebaliknya, ada yang disebut dengan downward mobility, yaitu kehilangan status sosial atau penurunan status sosial. Tentunya kondisi ini tidak diinginkan oleh semua orang. Namun sayangnya hal ini seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana contohnya misalnya pejabat yang ketahuan korupsi dan ditahan itu akan mengalami mobilitas sosial downward mobility. Sehingga orang lain misalnya tidak menghormatinya lagi karena dianggap sebagai maling uang negara. Fenomena income based marketing ini bisa kita lihat dengan ada dua faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, ya, yaitu pertama peran wanita yang sudah berubah, tidak lagi mengurus pada sektor domestik rumah tangga semata, tetapi juga mengalami peningkatan sebagai wanita karir, di mana wanita yang bekerja dan telah berkeluarga memiliki penghasilan dan juga karir yang cukup baik. Dan banyak juga perempuan-perempuan di sana yang telah bekerja pada posisi-posisi pekerjaan dengan gaji yang sudah cukup tinggi. Faktor yang lain juga mempengaruhi adalah tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan juga menentukan pendapatan seseorang. Kelihatan sekali dalam kehidupan sehari-hari atau fenomena yang kita dapatkan, terdapat jarak pendapatan atau ada gap ya antara orang yang memiliki gelar sarjana dengan yang hanya memiliki pendidikan di tingkat sekolah menengah. Bagaimana merancang pemasaran yang efektif? Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan bagi pemasar adalah mengidentifikasi dan mengenal target konsumen dengan sangat baik. Kita perlu mengidentifikasi dulu kelas-kelas atau individu-individu yang memiliki pendapatan tinggi. Nah, konsumen dibagi atas 3 kelompok berdasarkan sikap terhadap kemewahannya. Ada 3 tipe. Tipe pertama di mana luxury is functional, yaitu konsumen yang menggunakan uang mereka untuk membeli barang-barang tahan lama dan memiliki nilai. Tipe yang kedua adalah luxury is a reward, yaitu konsumen yang menggunakan barang-barang mewah sebagai penghargaan atas apa yang diperoleh atau hasil yang telah mereka lakukan. Dan ini juga memotivasi, memberikan efek psikologis bagi mereka untuk terus mencapai keberhasilan. Dan tipe yang ketiga, luxury is indulgence. Ini untuk kesenangan ya, jadi tujuan menggunakan barang mewah itu adalah semata-mata untuk kesenangan dan terlihat mewah. Konsumen yang menggunakan barang mewah itu untuk mendapatkan perhatian dan mengekspresikan individualitasnya. Dan orang-orang atau konsumen dengan tipe ini seringkali melakukan pembelian impulsif untuk barang-barang mewah dibandingkan pada dua tipe sebelumnya, yaitu yang fungsional dan reward. Bagaimana dengan pendapatan rendah? Tentu pemasar juga menargetkan penjualan pada konsumen-konsumen yang memiliki pendapatan rendah. Kita seringkali mengasumsikan bahwa pemasar akan selalu menargetkan orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Tetapi sebenarnya persentase orang dengan pendapatan tinggi tidaklah banyak. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya semua orang memiliki kebutuhan dasar utama seperti makan, minum, bahan pokok,
dan juga terkait dengan kebutuhan pendidikan, misalnya alat tulis. Nah, para pemasar juga menargetkan orang-orang dengan pendapatan rendah, karena ternyata populasinya orang-orang yang memiliki pendapatan rendah ini lebih banyak, yaitu sekitar 78% dari total populasi dunia. Nah, bagaimana impact-nya terjadi di dunia industri? Banyak multinational company ini kemudian melihat bahwa konsumen dengan pendapatan rendah ini merupakan potensial market yang perlu untuk dibidik, di mana mereka akan memproduksi produk-produk yang harganya tidak mahal, inexpensive, tetapi memiliki fungsi yang orang-orang pada umumnya butuhkan. Sebagai contoh misalnya Nokia 105 ini adalah sebuah mobile phone yang mungil dan murah, tetapi juga memiliki berbagai fasilitas seperti flashlight, alarm clock, FM radio, dan memiliki kemampuan baterai yang kuat. Lalu kemudian juga contohnya seperti sebuah company The Light itu menjual portable solar kepada 62 negara di dunia yang tidak memiliki akses listrik. Nah, ini fenomena ini menjadi target bagi para pemasar untuk memperhatikan potensial customer, yaitu mereka-mereka yang memiliki pendapatan rendah. Perilaku konsumen sulit dipahami tanpa mempertimbangkan kelas sosial. Secara umum, sudah banyak riset maupun literatur yang mengelompokkan segmen pasar berbasis kelas sosial. Di sini berarti bahwa posisi seseorang dalam hierarki sosial memiliki pengaruh penting hampir di semua aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, di mana konsumen tinggal, apa yang dipakai, kemana mereka berpergian, belanja dan makan apa yang dikendarai, dan media apa yang dikonsumsi, ini mencerminkan dan dicerminkan oleh yang namanya kelas sosial. Kelas sosial ditentukan oleh pendapatan, latar belakang keluarga, dan juga pekerjaan. Tempat Anda dalam struktur sosial membantu untuk menentukan beberapa banyak uang yang dikeluarkan dan bagaimana caranya. Nah, kelas sosial ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan posisi seseorang dalam struktur sosial. Orang-orang tidak terlalu berbeda satu sama lain, namun dalam masyarakat, mereka mengembangkan kebiasaan untuk membuat peringkat. Jadi di dalam masyarakat kita memang kita sering sekali men-stratified atau membuat peringkat yang menggambarkan posisi kita di lingkungan sosial. Nah, peringkat atau urutan ini menentukan akses akan sumber daya. Misalnya akses akan pendidikan, tempat tinggal, maupun juga menjadi cerminan barang-barang yang dikonsumsi. Orang-orang yang termasuk dalam kelas sosial yang sama memiliki status sosial yang kira-kira sama dalam masyarakat. Mereka bekerja dalam pekerjaan yang serupa dan cenderung memiliki gaya hidup yang serupa. Misalnya kita bisa lihat dalam fenomena pada umumnya orang-orang akan cenderung menikah dengan orang dalam kelas sosial yang sama dengan dirinya. Dan kecenderungan ini yang oleh sosiolog disebut sebagai homogami. Seorang ilmuwan bernama Warren merinci kelas sosial menjadi 6 tipe, yaitu upper class, yaitu kelas atas, kalangan atas, mencangkup keluarga-keluarga kaya lama yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki kekayaan yang begitu lama.
sehingga orang-orang tidak lagi mengingat kapan dan bagaimana cara keluarga-keluarga itu memperoleh kekayaannya. Benar-benar orang yang pada tipe ini adalah orang-orang yang memang sudah dari nenek moyangnya mengalami kelas sosial yang tinggi, memiliki kekayaan yang sudah lama. Yang kedua yaitu kelas atas bawah. Kelas atas tapi lapisan bawah, yaitu lower upper class. Ini mempunyai jumlah uang yang sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya, berbeda dengan yang tipe pertama tadi. Dan keluarga ini belum lama berpengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah kelas menengah bagian atas, yaitu upper middle class. Ini mencangkup kebanyakan pengusaha ataupun orang-orang profesional yang berhasil, yang umumnya berlatar belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang cukup menyenangkan. Tipe yang keempat adalah kelas menengah bawah atau lower middle class. Ini seperti mereka-mereka yang berprofesi jurnalis, pegawai kantor, dan juga orang-orang yang semi-profesional. Yang kelima adalah kelas bawah bagian atas, yaitu upper lower class. Ini terdiri atas sebagian besar pekerja-pekerja tetap. Dan yang terakhir adalah kelas bawah-bawah, kelas bawah lapisan bawah, lower class. Ini adalah para pekerja yang tidak tetap, boleh jadi pengangguran atau buruh musiman. Stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang ke dalam lapisan-lapisan kelas yang memiliki tingkatan dalam sistem sosial. Nah, dalam sistem sosial ini seringkali terjadi pendistribusian sumber daya yang tidak merata berdasarkan status. Kebanyakan grup menunjukkan struktur atau hierarki status di mana beberapa anggota lebih baik daripada yang lainnya. Beberapa orang juga mungkin memiliki lebih banyak otoritas atau kekuasaan dan menghormati mereka. Nah, dalam sistem ini, suka atau tidak suka, dalam masyarakat kita melihat secara luas berdasarkan apa yang mereka lakukan untuk hidup. Ada beberapa cara dalam mengevaluasi kelas sosial seseorang, yaitu pertama, occupational prestige, yaitu kita melihat berdasarkan tingkatan pekerjaan-pekerjaan yang bergengsi. Yang kedua, melalui world view adalah cara dalam membedakan kelas sosial tentang kelas bekerja pada level rendah menengah kah, atau dengan cara mengidentifikasi hubungan dengan cara pengkonsumsian kelasnya, dan juga dalam kecenderungan melakukan pembelian serta fokus pada tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Yang berikutnya juga adalah kita kenal dengan affluenza, di mana seseorang atau konsumen yang kaya nampak tidak bahagia meskipun memiliki uang yang banyak. Di sini pula kita kenal dengan istilah kosmopolitanisme. Ini merupakan aspek dari worldview di mana seseorang yang mencoba terbuka terhadap dunia dan berjuang untuk mendapatkan pengalaman yang beragam. Apakah kelas sosial atau pendapatan menjadi sebuah faktor yang paling utama dalam perilaku konsumen? Tentu jawabannya tergantung pada tipe dari produk tersebut. Maksudnya di sini adalah apakah konsumen tersebut membeli untuk functional value karena nilai kebermanfaatannya atau sebagai symbolic value. Jadi nilai simbolik saja. Nah,
Kelas sosial adalah prediktor yang baik untuk aktivitas pembelian simbolis, tetapi dengan harga yang rendah hingga menengah. Yang kedua, pendapatan adalah prediktor terbaik untuk pengeluaran di mana tidak memiliki status atau simbol aspek. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kelas sosial dan pendapatan sebagai prediktor untuk pembelian produk-produk yang mahal atau produk-produk yang memiliki nilai simbolis. Mari kita lihat berbagai fenomena kelas sosial di beberapa negara. Sebagai contoh di Cina, biaya hidup di Cina lebih rendah daripada Amerika, oleh karena itu keluarga dengan pendapatan tahunan yang rendah masih bisa menikmati fasilitas seperti kelas menengah. Cina memproduksi barang-barangnya sendiri, mulai dari pakaian, peralatan elektronik, TV, DVD, player, dan sebagainya. Sedangkan untuk orang-orang kaya di Cina, mereka bahkan menggunakan rokok yang harganya 1/4 dari gaji bulanan rata-rata pekerja Cina. Di kota ramai seperti Shanghai, orang-orang sangat suka menggunakan berbagai produk berkelas dan menengah. Kita pindah ke Jepang, di mana masyarakat Jepang sangat sadar akan merek-merek kelas atas. Brand-brand dengan label desainer itu sangat populer di Jepang. Nah, Jepang ini merupakan penyumbang terbesar untuk pembelian barang-barang mewah berasal dari kelas pekerja wanita. Hal ini terjadi karena mereka masih tinggal dengan orang tua walaupun sudah bekerja, sehingga mereka-mereka ini cenderung lebih banyak menabung dan membelanjakannya untuk menunjang penampilan mereka. Dari Jepang kita pindah ke Timur Tengah. Bagaimana dengan konsumen di Timur Tengah? Nah, wanita yang bekerja itu di Timur Tengah itu hanya beberapa, sehingga hal ini menjadikan pencarian terhadap merek-merek mewah terbaru sebagai aktivitas rekreasi utama bagi mereka yang punya uang. Dan kelas menengah di Timur Tengah ini terus mengalami pertumbuhan. Di Inggris sendiri merupakan negara yang sangat sadar akan kelas sosial dan bahkan hingga sekarang pola pengkonsumsiannya masih banyak ditentukan oleh latar belakang keluarga dan warisan kekayaan seseorang. Dan di India, di mana perekonomian India berkembang pesat meskipun terjadi resesi global. Perkembangan ini membuat pola konsumsi masyarakat India juga berubah. Banyak merek-merek mewah seperti Gucci, Hermes, dan sebagainya itu membuka toko di mal-mal mewah. Perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan cepat, ini kita bisa lihat yang diilustrasikan oleh majalah Vogue India. Dalam tulisannya, orang-orang miskin di India bahkan dikelilingi oleh berbagai merek mewah. Misalnya saja seorang wanita tua menggandeng seorang anak yang menggunakan barang merek mewah, atau seorang wanita yang berboncengan menggunakan sepeda motor menggunakan tas Hermes yang harga jualnya sekitar 120 jutaan. Selera berdasarkan budaya menggambarkan preferensi estetik dan intelektual konsumen. Konsep ini digunakan untuk memahami perbedaan dalam pilihan konsumsi konsumen pada setiap kelas sosial. Sebagai contoh, konsumen yang kelas atas dan menengah atas itu akan lebih menyukai menghabiskan waktu datang ke museum atau menikmati pagelaran seni di teater, sedangkan konsumen kelas menengah lebih menyukai camping atau pergi memancing. Kita juga mengenal istilah codes. Codes ini adalah pendekatan lain untuk melihat pola konsumsi kelas sosial.
Codes adalah cara konsumen pada tiap strata sosial untuk mengekspresikan atau memberikan arti pada sebuah barang. Codes membantu pemasar untuk memetakan target pasar mereka, sehingga pemasar akan memproduksi barang-barang yang memiliki kaitan dengan masing-masing strata sosial. Contohnya, iklan perusahaan asuransi menargetkan kepala keluarga dari kelas menengah hingga ke bawah. Budaya dan modal kapital dapat kita lihat dari fenomena yang terjadi pada festival Burning Man di San Francisco. Nah, festival ini awalnya hanyalah festival kecil yang menarik sedikit pengunjung, dan seiring berjalannya waktu, festival ini menjadi semakin besar dan terkenal. Konten dari festival juga semakin beragam, dan semakin banyak orang yang merayakannya dengan menggunakan kostum yang aneh, serta camp-camp dengan konsep primitif. Karena festival semakin besar, maka pihak panitia atau penyelenggara kemudian menyelenggarakan festival ini di Gurun Pasar Nevada dengan menyediakan berbagai fasilitas mewah dan teknologi. Festival ini tiap tahunnya banyak menarik perhatian komunitas-komunitas kelas atas yang mencari kesenangan. Transformasi dari festival The Burning Man yang dulunya perayaan berbagai budaya di daerah berubah menjadi ajang saling memamerkan kekayaan. Nah, konsep ini yang dikenal dengan nama social capital. Konsep social capital ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama dan saling menguntungkan. Modal budaya ini mengacu pada seperangkat selera dan praktik yang khas seperti keterampilan, selera, pakaian, tingkah laku, harta benda, surat kepercayaan, dan lain-lain yang diperoleh seseorang dengan menjadi bagian dari kelas sosial tertentu. Ketika motivasi terbesar individu untuk membeli bukan untuk menikmati, melainkan untuk membuat orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dirinya bisa mendapatkan barang tersebut, menyiratkan bahwa barang tersebut adalah simbol dari status kita. Pencarian status merupakan sumber motivasi individu menggunakan barang yang mampu menjelaskan status dirinya. Barang-barang yang berfungsi sebagai simbol status juga digunakan individu untuk menggambarkan bagaimana konsep dirinya. Sebagai contoh, misalnya di negara Irak, orang-orang menilai dengan melihat mobil yang digunakan. Atau contoh lain misalnya, orang dianggap bukan pria sejati jika tidak memiliki mobil yang besar, misalnya seperti Jeep. Di Indonesia, HP juga dapat menjadi simbol status, misalnya memiliki iPhone, merek iPhone memiliki nilai status yang lebih tinggi dibandingkan merek HP lainnya, misalnya seperti Samsung ataupun Nokia misalnya. Menurut Veblen, seorang analis sosial menyatakan bahwa individu membeli barang untuk menciptakan perbedaan yang sebenarnya alasannya tidak jelas. Ini berarti bahwa individu menggunakan barang tersebut untuk membangkitkan rasa iri pada orang lain melalui tampilan kekayaan atau kekuasaan yang dimiliki. Theory of the Leisure Class ini adalah sebuah karya sindiran atas perilaku kelas atas yang konsumtif, boros, dan suka pamer. Menurut Veblen, dulu perilaku orang terkait dengan masyarakat sekitar menunjukkan kepedulian dan simpati. Tetapi sekarang, dalam masyarakat kapitalis di Amerika, orang-orang hanya mementingkan diri sendiri.
Dengan harta melimpah, orang-orang berlomba membeli barang-barang yang digunakan untuk pamer, untuk membuat kekaguman. Kecenderungan perilaku konsumtif seperti ini oleh Veblen disebut dengan istilah conspicuous consumption atau perilaku pamer, berlagak. Ini adalah pengkonsumsian yang mengacu pada keinginan individu untuk memberikan bukti nyata yang dapat dilihat oleh orang lain tentang kemampuannya untuk membeli barang-barang mewah. Pencarian status melalui konsumsi dan tampilan produk merupakan fenomena yang mendunia. Namun demikian, ada konsep yang berbeda atau berkebalikan dengan aktivitas pencarian status tersebut. Ilmuwan sosial menyebutnya sebagai parody display. Contoh dari parody display ini adalah misalnya tampilan jeans robek atau baju berpola robek. Dulunya tampilan ini diasosiasikan dengan orang tunawisma ya, atau orang-orang miskin. Namun sekarang, bahkan orang dengan status sosial menengah ke atas pun berani mengenakan tampilan seperti ini. Contoh lain misalnya di India. Jadi di India itu bahan makanan yang terbuat dari ragi, jowar, dan bajra, yaitu bahan makanan dari India, itu digolongkan sebagai makanan masyarakat miskin, di mana golongan atas biasanya mengkonsumsi beras atau gandum. Namun, pola pengkonsumsian ini telah bergeser, yaitu golongan masyarakat yang lebih kaya sekarang beralih mengkonsumsi jowar, ragi, dan bajra tersebut. Impactnya apa? Saat ini 1 kg beras dan tepung terigu itu ternyata lebih murah daripada 1 kg tepung millet yang terbuat dari ragi, jowar, dan bajra. Nah, fenomena parody display ini bisa terjadi karena adanya akumulasi persaingan dari penggunaan status simbol yang diadopsi oleh orang-orang. Karena akumulasi persaingan inilah makanya orang merasa lelah untuk harus terus menyesuaikan diri dengan produk-produk yang sering digunakan di dalam kelas sosialnya, yang mungkin saja bagi konsumen tersebut tidak disukai. Mereka tidak menyukai. Atau parodi display ini bisa terjadi karena ini mungkin yang berkaitan dengan konsep diri, bahwa orang-orang memilih untuk menampilkan dirinya secara berbeda atau tidak pada umumnya dari orang-orang yang berada di kelas sosial tersebut. Demikian pembahasan materi terkait pendapatan dan kelas sosial yang merujuk pada buku Consumer Behavior, karangan dari Michael Solomon. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.